Salam saudara-saudara, kita jumpa lagi. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Saya mengajak saudara untuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kembali kami menaikkan syukur kami karena kebaikan Tuhan yang tidak terkira dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hari ini dan kami mau belajar firman-Mu. Tolong berkati kami semuanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan saya ambil dari Mazmur 119 ayat yang kedua. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Saudara, sebagai orang Kristen, kita tentu erat dengan firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan bukan hanya untuk kita dengar saja, melainkan untuk kita hidupi, untuk kita taati, untuk kita lakukan. Banyak orang yang memiliki firman Tuhan hanya di dalam pikiran dan ingatan mereka, tetapi tidak di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Itu tidak akan membuat keubahan. Manusia yang sungguh-sungguh berbahagia adalah mereka yang menetapkan hati untuk menghidupi dan melakukan firman Tuhan sebagai suatu kebutuhan dalam hidup mereka. Saudara, Allah menjalin persekutuan yang manis dan erat dengan mereka yang memegang perintah-perintahnya, yang menghidupi perintah-perintahnya. Ia akan memanifestasikan dirinya dalam persekutuan yang intim ketika kita merenungkan, menghidupi, dan melakukan firman Tuhan. Saudara, kita dapat memperhatikan ada dua cara orang dalam mentaati perintah-perintah Allah. Yang pertama dengan cara hukum Taurat, yang kedua dengan cara Injil. Secara hukum Taurat artinya orang-orang mentaati firman Tuhan itu secara formalitas, lahiriah, aturan-aturan secara lahiriah itu mereka taati sedemikian rupa sehingga terkesan hidup mereka itu sangat sempurna. Tetapi jika cara ini yang dimaksudkan, maka tak seorang pun akan berbahagia. Sedangkan ketaatan secara Injil artinya seseorang dengan kasih dan ketulusan dia akan berusaha untuk taat kepada Allah, tetapi juga menikmati anugerah pengampunan atas segala kelemahannya. Para rasul pernah mengalami kegagalan, tetapi tentang mereka, Yesus mengatakan kepada Bapaknya, mereka telah menuruti firman-Mu. Saudara tentu pernah mendengar tentang kisah Ayub. Kita tahu bagaimana Ayub ini begitu tekun. Tetapi kita juga tahu bahwa Ayub juga seorang yang tidak sabar. Dia mengutuki hari kelahirannya. Namun Roh Kudus menutupi cacat celahnya dan memperhatikan hal-hal yang baik yang ada padanya. Asalkan kita punya ketulusan hati, kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, menghidupi firman-Nya, kita akan meratapi dosa dan akan mencari pengampunan ketika kita jatuh. Kita akan bangkit dan berusaha setulus dan sepeka mungkin melaksanakan perintah-perintahnya. Dalam kelemahan, kita dapat keluar jalur. Tetapi jika kita tulus kepada Allah, kita akan segera kembali ke jalur Allah. Hal ini menandakan kemurnian dan penghormatan kita terhadap Allah. Lain halnya jika kita punya pengetahuan akan firman Tuhan, tetapi itu hanya secara formalitas, secara lahiriah, seringkali justru itu kita gunakan sebagai senjata untuk menutupi dosa-dosa kita, untuk membela kesalahan kita. Marilah kita menginginkan ketulusan hati semacam itu tertanam dalam diri kita. Hati yang sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan segala kelemahan kita.
itu akan terlihat nyata di dalam hidup kita sehari-hari. Kiranya renungan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.